Jadi haters tuh. Banyak juga ya. Jadi 60 kilo ya. Oh, langsung megar ya. Wih. Kalau sekarang ukuran yang 500 gram atau 200. Oh dulu mah sebetulnya keripik cipak itu bukan keripik ya, cimol dempak gitu. Cuma gagal. Jadinya tuh keras ya, kelamaan keras. Kan ada yang order katanya, "Teteh ini keras," katanya nggak bisa digigit. Terus dari situ dikembangin gimana ya biar nggak keras gitu. Soalnya bumbunya ini enak gitu. Didempak-dempak gitu ya, diemple-emple. Jadinya kayak keripik. Jadinya keripik sekarang. Dari kegagalan Jadi itu alhamdulillah. Kegagalan cipak ya. Iya. Semua dempak itu ya. Alhamdulillah. Jadinya keripik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan. Saya asli dari Sukabumi, Cidahu. BTN Jaya Bakti, Blok J nomor 1. Di sini saya menjalani bisnis kuliner ya, kuliner makanan ringan, keripik cipak. Seperti yang dilihat ya di sini, keripik cipak, ada juga basreng kriuk. Dari kapan teh usaha ini teh? Kalau usaha keripik cipak ini kurang lebih setahunan ya, setahun. Kalau basreng kriuk baru ada 1 bulan 2 bulan inilah, baru-baru ini. Kalau boleh tahu teh, bangun usaha ini modalnya berapa teh dari awal? Kalau awal mah punya uang 100.000 itu, 100.000. Kita kan beberapa minggu lagi bayar kontrakan kan ya. Ini uang kontrakan 700.000, uang cuma ada 100.000. Gimana caranya buat bisa beranak lah gitu 100.000 tuh. Coba kita lihat di YouTube ada cipak oceak, ya itu. Ternyata gagal. Ini gimana caranya biar gagal ini bisa tetap ngasilin uang gitu ya. Biar gagal ini enggak hilang uang 100.000 ini, soalnya kita nggak ada lagi waktu itu. Coba dibikin keripik, diemple-emple gitu. Terus ada yang bilang, yang beli itu, "Ini kok enak, lebih enak kayak keripik ya," gitu. Untuk awalan teh laku berapa itu sih jualan ini? Setahun pertama ya? Setahun pertama. Kalau setahun pertama, 3 bulan pertama itu kurang lebih 5 piece aja. 5 piece kesini baru nambah 10, 12, terus nambah lagi, alhamdulillah lah kesini mah lebih banyak. Kalau omset itu kan sehari nggak sama ya, sehari tapi gitu. Kalau sekarang mah alhamdulillah dari pembukuan gitu sehari sampai 3,5. Alhamdulillah bisa renov lapak yang sebelah yang koramil, terus bikin lapak lagi gitu. Terus ganti kemasan juga, alhamdulillah. 3,5 teh 3.500.000. 350.000. 3.500.000. Alhamdulillah. Sepanjang teteh ngejalanin usaha ini ada nggak sih misalnya cabukan gitu yang bikin teteh bangkit gitu, misalnya ngomong-ngomongan gak enak kayak gitu? Banyak. Salah satunya sih katanya kan kita mah ngontrak ya, rumahnya masih ngontrak. Rumahnya ngontrak pindah-pindah terus, usahanya bangkrut terus ya, katanya gitu ya. Terus kasihan anaknya dibawa ngontrak terus. Tapi kan kita mikir kalau kita ngandelin orang tua gitu ya, bisa aja kita juga tinggal di orang tua, tapi kapan kita berpikir buat maju? Pada orang tua kan kita mikirnya ada ini orang tua, pinjam aja ke orang tua gitu ya. Kalau kita mandiri mah enggak kan. Gimana caranya supaya kita bisa beli beras lah gitu tanpa ngandelin orang tua? Makanya kita harus maju, harus mandiri gitu, harus lepas dari orang tua kalau masalah usaha gitu. Itu perasaan teteh gimana teh? Ada yang nyinyirin kayak misalnya kayak gitu? Alhamdulillah seneng sih, lebih seneng digituin. Soalnya jadi kita motivasi buat ngebuktiin, daripada kita dipuji kan ya. Kalau dipuji kitanya jadi melambung, jadi puas diri. Tapi kalau ada yang menghina, alhamdulillah nanti kita buktikan gitu. Jadi kitanya lebih semangat kalau ada yang menghina gitu ya. Pernah nggak gitu kan
pas bangun usaha ini kan jatuh bangun kan ya, pas waktu jatuhnya pas lagi ada di bawah gitu kan, perasaannya kayak gimana dan sampai apa namanya perjalanannya kayak gimana sih gitu untuk bisa bangkit lagi gitu. Kalau kisah pilunya ya, yang pertama waktu kita merintis dari COD, pertama COD kan bawa anak ya, anak waktu masih 18 bulan, masih kecil banget. Terus pernah juga diusir, kan kita nungguin nih di area kayak rumah sakit gitu, jangan di situ kan, padahal kita bawa tas gede gitu, bawa sambil ngais anak, jangan di situ, padahal kita lihat yang lain ada di situ, tapi kenapa cuma kita aja yang diusir gitu. Terus kita ya udah mana panas gitu, nungguin aja di pinggir jalan. Terus waktu hujan gede tiba-tiba motornya mogok lagi ngais juga sama anak. Terus udah sampai tempat COD, orangnya nggak ada, di cancel, banyak banget, udah nungguin lama-lama ternyata nggak ada gitu. Terus pas waktu awal-awal saya kan sering sakit ya, sampai mau dioperasi 2 kali, mungkin ujian gitu ya itu. Setelah ujiannya bisa dilewati, sakitnya juga alhamdulillah sembuh sendiri gitu. Pas waktu itu aja sih, pas waktu sakit, waktu COD, terus waktu kita butuh bantuan, nggak ada yang bantuin gitu loh. Kita lagi sakit, nggak ada yang mau titip anak lih gitu, supaya nggak dibawa ke rumah sakit. Sampai dibawa ke rumah sakit, anak juga nungguin di rumah sakit. Kita bertiga dari awal merintis sampai sekarang bertiga aja, nggak pernah ada. Emang kitanya nggak mau gitu ya, nggak mau minta tolong, soalnya takut ditolak. Takut ditolak, jadi kita bertiga aja sampai sekarang. Waktu itu mau 2 hari bayar kontrakan, nanya ke si AA, punya uang nggak? Punya uang berapa? 2.000. Kan kita mau bayar kontrakan 2 hari lagi 700.000, dari 2.000 gimana caranya bisa jadi 700.000 tanpa minjem gitu ya. Kalau minjem kita ngebalikinnya dari mana gitu. Sholawat, kita sholawat ya Allah, nggak ada jalan lain gitu. Gimana caranya ini uang bisa kekumpul dari 2.000 jadi 700.000. Ya sholawat sambil lihat ke atas langit gitu ya, supaya pikiran tuh luas, jadi luas gitu ya, nggak mumet. Sholawat. Alhamdulillah ada yang beli, tiba-tiba si AA kan ngambil tanaman ya dari kebun orang gitu, ditaruh di pot. Ada yang beli gitu ya. Terus ada yang order gitu, banyak yang order. Pas dikumpulin, oh ternyata kurangnya cuma 100.000 gitu. Dari itu tuh ya, alhamdulillah sering banget. Sering. Keajaibannya ya. Iya. Insya Allah, ternyata Allah memang maha baik gitu. Yakin aja, sering-sering berpikir positif. Iya, tiap kecewa gitu, tiap kita lagi kecewa, lagi sedih, ya Allah nabung sabar. Jadi kitanya tuh jadi lapang dada lagi. Tiap kesel ke seseorang, ya Allah nabung sabar aja lah. Nanti kan kalau kita nyeng-celengan uang, pas dibongkar, oh seneng nih jadi dapat banyak, nabung sabar juga gitu. Alhamdulillah, pengalaman kita gitu ya. Tiap sedih nabung sabar, sama si AA COD. Kecewa nih orangnya nggak ada, nabung sabar. Alhamdulillah sekarang adalah hadiahnya dari Allah. Mungkin sekarang kita lagi bongkar celengan sabarnya gitu. Iya, alhamdulillah. Pokoknya tiap kecewa nabung sabar aja lah gitu. Sekarang produknya ada apa aja sih Teh? Kalau sekarang ada keripik cipak sama basreng kriuk daun jeruk. Baru 2 sih. Yang ini sama yang ini. Itu bahan-bahannya dari mana sih Teh kalau cipak Teh? Kalau cipak dari tepung kanji ya, tepung tapioka sama tepung terigu juga sih. Ada itunya, perbandingannya. Prosesnya gimanain Teh? Prosesnya diadonin gitu ya, tepung kanji, tepung terigu disatuin, terus pakai bumbu juga kayak merica, bumbu penyedap gitu, diaduk-aduk, diulenin. Terus habis gitu dipakai penggilingan molen gitu, penggilingan molen, habis gitu digunting, dipotong-potong gitu. Jadi semacam kayak pangsit gitu ya bentuknya.
habis digoreng baru dibumbuin. Bumbunya juga kayak seperti cipak sih, cipak oseak hampir sama, cuma ada beberapa bumbu yang beda. Soalnya Kalau kan itu keripik. bakso gorengnya gimana teh? Kalau ini basreng mah simple sih, cuma kita kan basrengnya beli ya, nggak produksi sendiri. Cuma dipotong-potong, digoreng, terus diituin bumbu aja, ditabur bumbu aja. Bumbunya juga sebenarnya hampir sama cipak, cuma ada bumbu yang beda, yang dibedain. Soalnya nggak masuk, kemarin dicoba nggak masuk, rasanya kayak nanggung gitu, makanya dibedain. Untuk harga berapa teh? Kalau ini harganya 13.000, kalau ini harganya 200 gram, sama sih 13.000 juga. Kalau harga reseller beda lagi. Berarti terima reseller juga ya? Iya, terima lewat Shopee paling. Nanti aja ada Shopee-nya bundanya Neng Hasna, nggak pakai spasi, nanti di chat aja, Kak aku mau jadi reseller gitu. Jadi tinggal chat aja di Shopee ya. Iya, lewat Shopee aja. Ini resellernya paling jauh dari mana teh? Dari Padang. Iya. Cuma karena sekarang lagi produksinya keteteran, jadi luar kota di stop dulu. Nyangka gak sih teh produknya bisa terbang jauh nyampe Padang gitu? Nggak nyangka banget. Awal-awal emang kita itunya cuma sekitaran aja ya, sekitaran Cicurug aja. Makanya sekarang pas nyampe ke luar kota, bahkan ke luar negeri, alhamdulillah banget. Nggak nyangka. Dari nabung sabar. Luar negeri sampai mana teh? Dari reseller diterbangin ke Belanda. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih juga buat Pak Camat Cidahu sudah meringankan para UMKM gitu ya, buat memajukan usahanya. Buat teteh-teteh, AA di luar sana yang masih mager gitu ya, masih bingung mau usaha, jangan takut, jangan ragu. Kalau kita usaha harus berani gagal. Kalau kita nggak berani gagal, ya kita nggak bakal ada kemajuan. Yang namanya usaha kemungkinan besar gagal, tapi dari kegagalan itu insya Allah ada hasilnya. Apa yang kita tanam pasti kita dapat juga hasilnya gitu. Terus aja semangat, jangan lupa berdoa.